Salam Ibu Bapak Guru hebat. Meskipun murid-murid kita berada di kelas yang sama, mereka memiliki kebutuhan, kemampuan, latar belakang pengalaman, sampai tingkat kematangan yang berbeda-beda. Sebagai guru, sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami tiap murid kita. Tugas kita sebagai guru merespon kebutuhan dan kemampuan murid yang beragam tersebut dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk dapat melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, maka kita harus mengetahui kebutuhan dan kemampuan kompetensi murid dengan menggunakan asesmen diagnostik. Penjelasan tentang asesmen diagnostik telah saya bahas di video sebelumnya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui dan memetakan kebutuhan murid dari hasil asesmen diagnostik, guru dapat merancang pembelajaran menggunakan strategi diferensiasi. Menurut Tomlinson, ada 3 strategi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama ada diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah salah satu strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan konten atau materi pembelajaran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan siswa yang beragam. Dalam diferensiasi konten, guru mengubah atau menyesuaikan konten pembelajaran seperti bahan bacaan, materi presentasi, atau sumber daya lainnya agar sesuai dengan tingkat pemahaman dan kecepatan belajar siswa. Berikut ini ada beberapa cara umum di mana guru dapat melakukan diferensiasi konten. Cara pertama, penyediaan bahan bacaan yang berbeda. Guru dapat menyediakan bahan bacaan yang berbeda dengan tingkat kesulitan yang beragam. Siswa yang memerlukan tantangan lebih dapat diberikan bahan bacaan yang lebih kompleks, sedangkan siswa yang memerlukan dukungan tambahan dapat diberikan bahan bacaan yang lebih mudah untuk dipahami. Setelah diferensiasi konten, terdapat diferensiasi proses. Diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi materi atau konten yang sedang dipelajari. Berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam diferensiasi proses. Cara yang pertama, pendekatan pengajaran yang berbeda. Guru dapat menggunakan berbagai pendekatan pengajaran seperti ceramah, diskusi kelompok, proyek, pembelajaran kooperatif, atau demonstrasi. Dengan memvariasikan metode pengajaran, siswa dengan gaya belajar yang berbeda dapat belajar dengan cara yang sesuai untuk mereka. Strategi ketiga yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk dalam pembelajaran berdiferensiasi merujuk pada penggunaan tugas atau produk akhir yang berbeda untuk memungkinkan siswa mengekspresikan pemahaman mereka secara beragam. Dengan diferensiasi produk, siswa memiliki kesempatan untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai bentuk yang sesuai dengan kekuatan, minat, dan gaya belajar mereka. Berikut ada beberapa contoh diferensiasi produk dalam pembelajaran. Yang pertama ada pilihan tugas. Guru memberikan pilihan tugas yang berbeda kepada siswa, di mana setiap pilihan menekan kemampuan dan minat yang berbeda. Misalnya siswa dapat memilih antara menulis esai, membuat presentasi, atau membuat video pembelajaran terkait dengan topik yang sedang dipelajari. Cara yang kedua yaitu level kesulitan yang berbeda. Guru memberikan tugas dengan level kesulitan yang bervariasi sesuai dengan kemampuan siswa. Siswa yang lebih mahir diberikan tugas yang lebih kompleks, sementara siswa dengan kemampuan yang lebih rendah diberikan tugas yang lebih terstruktur atau dengan level kesulitan yang lebih rendah. Ini memastikan bahwa setiap siswa dapat menunjukkan pemahaman mereka dalam batasan kemampuan mereka sendiri. Itulah 3 strategi dan contoh penerapan pada proses pembelajaran berdiferensiasi. Perlu dipahami
bahwa guru tidak harus menerapkan semua strategi berdiferensiasi kepada murid di kelas. Sesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan guru untuk menjalankannya. Bisa menerapkan diferensiasi konten saja, atau kombinasi dari diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Perlu diingat, pembelajaran diferensiasi melibatkan kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan kemampuan siswa. Guru harus memantau perkembangan individu siswa, berkomunikasi secara terbuka dengan mereka, dan mengadaptasi pendekatan pembelajaran sesuai kebutuhan yang muncul. Dengan melakukan ini, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan hasil belajar secara keseluruhan. Itulah 3 strategi dan contoh penerapan pada proses pembelajaran berdiferensiasi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah informasi serta wawasan Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan video terbarunya.